Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kusuma. Saya adalah kepala atau ketua di sekolah Atasdik di bawah naungan Yayasan Atasdik Indonesia cabang Kebon Gedang Bandung. Selamat datang saya ucapkan di sekolah kami, Sekolah Atasdik Indonesia. Kami sekarang memiliki madrasah pendis atau madrasah pendidikan Islam yang diselenggarakan dari ba'da asar sampai waktu isya, yang sudah memiliki siswa kurang lebih 60 lebih lah. Lalu kami pun di tingkat berikutnya memiliki sekolah yang tingkatannya taman kanak-kanak dengan nama PAUDI, Pendidikan Anak Usia Dini Islami. Kenapa menggunakan istilah PAUDI tidak taman kanak-kanak? Itu salah satu saran dari Dinas PKBM yang kami bernaung di bawahnya, yaitu Yayasan Ahsanul Insan, agar perizinan ke depannya itu lebih mudah, sebab pendidikan di tingkat TK sebenarnya berada di bawah naungan Kementerian PAUD. Lalu kami pun memiliki sekolah SD yang bernama SDI Atasdik, Sekolah Dasar Islam Atasdik. Kegiatan yang kami laksanakan di sini sudah lumayan dapat berjalan dengan baik, dan kami memiliki kurikulum yang berbeda dari yang lainnya, termasuk juga pada pendidikan anak usia dini kami. Adapun untuk pendidikan anak usia dini itu sudah ada tingkat A dan tingkat B yang baru. Tingkat B itu lulusan dari tingkat A sebelumnya, tingkat B yang sebelumnya sudah lulus menjadi SD, dan tingkat A adalah siswa-siswa yang baru daftar di tahun ini. Adapun visi kami adalah ingin menciptakan atau melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun, ya. Pada dasarnya seperti itu, yaitu anak yang soleh dan solihah. Makanya kami dengan misi menyelenggarakan pendidikan sekolah ini, yaitu pendidikan yang berbasis iman, adab, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menciptakan anak yang qurrata a'yun tadi, soleh dan solehah. Kurikulum yang kami susun terbagi kepada dua, yaitu kurikulum fardu ain dan kurikulum fardu kifayah. Di mana kurikulum fardu ain itu lebih kepada penekanan keagamaan yang memang setiap peserta didik tidak boleh untuk tidak bisa menguasainya. Minimal di 70% standar kompetensi lulusan, siswa harus sudah menguasai itu ketika selesai belajar di kami, yaitu yang pertama adalah pelajaran iman, yang kedua adab, yang ketiga Al-Quran, dan yang terakhir adalah As-Sunnah. Itu masuk kepada kurikulum fardu ain. Adapun fardu kifayah, pendidikan untuk PAUDI itu lebih kepada keterampilan motorik halus, seperti misalkan anak belajar mewarnai huruf-huruf hijaiyah, belajar menggambar huruf hijaiyah, belajar membuat karya-karya seni dari kertas, dan lain sebagainya. Juga ada kegiatan-kegiatan misalkan membiasakan mereka untuk gerakan-gerakan wudhu, gerakan-gerakan sholat yang benar yang dibimbing oleh guru-guru mereka. Adapun fardu kifayah pada sekolah dasar Islam itu lebih kepada calistung, membaca, menulis, dan menghitung, dan literasi juga matematika nalaria. Ada antara calistung dengan literasi dan matematika nalaria itu terbagi kepada dua kelompok, karena untuk jenjang SDI kami memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan awal dan tingkatan tsani. Tingkatan awal itu yaitu maksudnya kelas 1 sampai kelas 3 SD. Adapun tingkatan tsani dimulai dari kelas 4 sampai 6. Tingkatan awal
yang kelas 1 sampai 3 itulah yang akan diberikan calistung di pelajaran fardu kifayah itu. Pelajaran fardu kifayah maksudnya adalah pelajaran yang memang setiap anak itu tidak begitu ditekankan harus benar-benar menguasai seperti apa yang ada pada fardu ain. Jadi ketika terjadi kekurangan di fardu kifayah, kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting si anak terbimbing di kurikulum fardu ain itu dan menguasainya. Anak menjadi soleh, anak beriman kepada Allah, beradab, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Itulah yang diutamakan, merupakan kelulusan dari sekolah kita yang fardu ain itu. Adapun fardu kifayah yang nantinya akan memberikan bekal di masa depan kepada peserta didik kami agar mereka bisa menghadapi kehidupan dunia ini. Sehingga dibekali di tingkatan awal itu yang kelas 1 sampai kelas 3 itu pada pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Sangat sederhana sekali. Dan pada tingkatan awal ini kami tidak menyelenggarakan ujian semester. Kenapa? Sengaja lebih kepada penanaman adab terlebih dahulu, dari mulai adab yang ada pada rukun iman sampai kepada rukun Islam itu. Nah, adapun pelajaran berhitung di tingkat awal itu kami menekankan kepada matematika dasar selama 3 tahun dengan pemberian metode jari sempoa, lebih kepada jari sempoa agar si anak lebih cepat di dalam belajar menghitung, karena memang para ulama kita menyarankan si anak itu untuk benar-benar menguasai pelajaran menghitung dengan lebih baik. Nah, adapun pada tingkat sani kelas 4 sampai 6 nanti akan ditekankan kepada tingkatan literasi di fardu kifayah itu, yaitu bagaimana caranya anak-anak agar mulai dapat menuliskan ide-ide mereka dalam suatu tulisan yang sebelumnya selama 3 tahun di tingkat awal itu sudah diajari cara membaca. Lalu untuk menghitungnya itu yang merupakan tingkat awal tadi itu sebagai bekal untuk kemudian anak di tingkat sani itu melanjutkan kepada tingkatan matematika nalaria, bagaimana si anak bisa menggunakan logika mereka menyelesaikan suatu permasalahan matematika tanpa harus diawali dengan menghafal rumus terlebih dahulu, walaupun dasar-dasar matematika, dasar-dasar berhitung dan rumus-rumus itu memang penting dan bukan berarti tidak akan kami ajarkan, tetapi tetap akan kami ajarkan dan dihafalkan, tetapi mereka juga dilatih untuk bisa menggunakan nalar mereka untuk menyelesaikan sesuai dengan metode mereka masing-masing. Maka metode yang lainnya yang kita terapkan di dalam pendidikan dan pengajaran oleh para guru itu, saya tekankan di dalam pendidikan para guru di sini yang sering kami selenggarakan, yaitu 80% kepada praktek, ya, 20% kepada teori. 20% teori, guru-guru yang menguasai teori itu diajarkan kepada peserta didik dalam bentuk praktek, sehingga baik pada PAUD maupun SDI ditekankan lebih kepada keteladanan, pembiasaan, kesederhanaan, dan SDI tadi semester kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak ada ujian semester dan lebih kepada penilaian pada perubahan tingkah laku keseharian. Jadi penilaian itu evaluasi tidak diambil dari per setiap semester untuk tingkatan 1 sampai 3 itu yang tingkatan awal kelas 1 sampai 3, tapi penilaian lebih dilihat pada perubahan tingkah laku para siswa yang dinilai pada keseharian mereka. Nah, mudah-mudahan ini dapat menggambarkan secara garis besar bagaimana kegiatan kami di sekolah Atasdik yang berada di bawah naungan Yayasan Atasdik Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Ahsanul Insan untuk kelulusan secara formalnya. Mereka akan mendapatkan ijazah tingkatan TK dari Yayasan Ahsanul Insan dan pendidikan dan untuk kejar paket A, B, dan C. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.